ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. Yuk semangat Pak. Moga Allah berkahi kita, Allah kabul semua hajat kita, amin ya Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Mustafa balligh waghfir, amin ya Allah. Ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir laha warhamha. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim ya Rabb. Balligh maqam waghfir, amin ya Allah bil qabul. Allahumma aghnina bil ilmi, amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Bilang kaya rada kuat ini, amin. Insyaallah jadi orang kaya, amin. Ini Tambun Rengas ini ya Pak ya. Insyaallah orang Tambun Rengas pada sehat, berkah, umur panjang dalam taat ibadah. Kaya dunia, kaya di akhirat bil ilm, dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam ini banyak banget ulama-ulama kita, guru-guru besar kita, para alimil ulama, para kiai. Al-Fakir mohon izin tuan-tuan guru, sebenarnya ini saya malu disuruh ceramah di tempat, di kandang di mana tempat para ulama semua hadir. Tapi mohon izin tabarukan wa ta'ziman kepada guru saya, yakni Dr. Andes Kiai Haji Medan Fahmi dan Ananda Labib yang merupakan santri kita di Pondok Pesantren At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan Labib min ahlil ilm, namanya Labib ya, kelas 3 aliyah, mudah mau lulus, mudah-mudahan insya Allah berkah ilmunya. Kita juga yang hadir insya Allah min ahlil ilm, amin. Tangannya diangkat Pak, bilang amin. Ya, yang kompak, amin. Normalnya pada lemes belum ada makan ini. Allahumma aghnina bil ilmi, amin. Wazayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil balligh maqam waghfir, amin ya Allah. Ighfir lana dhunubana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit moga sehat, yang rezekinya sulit moga lancar, yang urusannya susah Allah kasih mudah, yang hajat belum dikabul moga nih malam segera diijabah, yang utangnya banyak jangan sedih ya Pak ya. Mudah-mudahan pulang dari sini utangnya tambah lunas, amin. Kita doain almarhumah yakni Ibu Hajjah Nuraniyah binti Bapak Haji Asdullah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kepada keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan memberikan kesabaran, kekuatan iman dan Islam, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd.
Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Atau kama qala aidan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri. Amin Allah. Ini mau ngomong apa sih? Qala rabbi israh li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mudah-mudahan semua yang hadir ya Allah kasih kami hati yang lapang. Moga urusan kami dunia akhirat selalu dikasih mudah dan gampang. Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang hidup selalu bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum mati kami bisa lunasin utangnya ragu aman. Amin ya robbal. Salam ta'zim dan hormat saya kepada guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Al-Kiram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sam'ani Muhammad Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Aziz Bapak Dr. Kiai Haji Hasbiyatin Al-Mukarram Bapak Ustadz Khairuddin SAG Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Sabur Bapak Ustadz Haji Ubaidillah MM Bapak Ustadz Haji Hasan Basri MPDI Bapak Ustadz Ahmad Lutfi SPD Al-Mukarram yang tuan rumah Bapak Haji Ahmad Husairi, guru kita, guru saya dan guru kita semua Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Maidan Fahmi MMMBA dan keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Nuraniyah binti almarhum Bapak Haji Hasbullah Ananda, semua yang hadir putra putrinya semuanya kita doakan mudah-mudahan almarhumah kuburnya roboh min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, dan kita doakan tuan-tuan guru kita yang hadir, para kiai dan para alimil ulama, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fi darain amin ya rabbal. Begitupun salam ta'zim dan hormat saya buat semua jamaah yang hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai tidak terukur. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah golongkan kita min ahli syukur. Amin. Salawat salam terlimpah curah kepada Nabi yang mulia, yang kemuliaannya memang benar-benar mulia, karena beliau dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, dan hebatnya beliau tidak pernah merasa mulia. Beliaulah baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok di akhir hayat kita semuanya cahaya Rasulullah hadir, membuat kita semua yang hadir besok matinya husnul khotimah. Matinya husnul khotimah. Karena kalau sudah ngomongin mati jalannya cuma dua, Pak. Kalau nggak mati husnul khotimah, orang mati su'ul khotimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mohon izin kepada tuan-tuan guru saya, para kiai, para alimul ulama, di kesempatan yang baik ini Al-Fakir ingin menyampaikan judul, yakni tentang cara mati husnul khotimah. Mati ada dua hadirin jalannya. Kalau nggak mati jalan su'ul khotimah, orang mati husnul khotimah. Kagak ada tengah-tengah. Husnul khotimah kagak, su'ul khotimah kagak, nggak ada. Betul nggak betul? Ini mudah-mudahan dari wajahnya semuanya orang-orang husnul khotimahnya. Amin, Bapak. Lebih semangat lagi, Pak. Lebih kuat lagi. Aminnya emosi, orang mati husnul khotimah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata ada 7 hal orang bisa mati husnul khotimah. Yang pertama, kunci mati husnul khotimah, 1, al-ikhlas. Orangnya ikhlas, ikhlas bil ibadah, hidupnya selalu ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kita hidup ini memang disuruh ibadah. Apa
kata Allah dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Saya tanya yang hadir pada ikhlas nggak nih? Ikhlas dengerin ceramah sampai jam 9? Udah kelewat bang. Ikhlas sampai jam 10? Ikhlas sampai jam 10? Jam 11? Waduh, kalau jam 11 ada ikhlas yang ceramah lemas. Ini aja udah mulai kelihatan ada yang pantun di pojok loh. Pak Ustadz, ikan sepat, ikan gabus. Ini gak ada yang bilang cakep bang. Yang bilang cakep saya doain, yang sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep nih. Ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Kalau bisa punya Ustadz ceramahnya lebih cepat lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah mata makin tuh kan ngantuk. Udah mulai tanda orang beriman tuh kalau dengerin ceramah, badan tegak, kepala nunduk, mata merem. Ada yang narik nafas berbunyi, tidur dah. Ya mudah-mudahan tetap semangat nih. Takbir. Rumahnya takbir pada takut bilang radikal ini. Takbir. Tapi takbir kita bukan karena pengen ngusir penjajah, kita takbir ngusir ngantuk, ngusir lemes, ngusir males kalau kita duduk dalam majlis halaqah. Betul betul. Jadi yang pertama, orang pengen mati husnul khotimah harus ikhlas dalam ibadah. Apapun yang dia lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah mahdha, ghairu mahdha, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah. Insya Allah kita semua nih orang-orang yang nanti matinya husnul khotimah. Ya Allah ya Karim. Yang kedua, kunci mati husnul khotimah selain ikhlas bil ibadah, yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Ini saya lihat masih banyak anak-anak ABG nih hadir tahlil, bersyukur banget nih. Tambun Rengas masih banyak generasi penerus. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau sudah bicara orang tua itu keramat kita, bicara bapak ibu adalah keramat kita. Wahai anak-anak muda, seandainya dunia dan isinya kita kasih mak kita buat upah beranakin kita aja, belum kebales dunia dan isinya, hadirin sekalian. Betul pak? Betul. Bagaimana kagak emak ngeden keluar kita, coba kita ngeden keluar emak, kan kagak. Betul pak? Betul. Rumah ini bocah pada nyengir nih. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Bagaimana jeripayah bunda, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan telah kami wasiatkan manusia melalui ibu dan bapaknya. Ibunya ngandung dalam keadaan lemah. Ya Allah, bapak tahu pak kalau lihat bini lagi ngandung capek apa kagak? Apalagi lagi ngidam dikit-dikit, niat baju laki, niat laki baru pulang, niat dompet laki, kagak betul betul. Kadang-kadang saya heran kalau ibu-ibu ngidam apa enak, kalau lihat duit kagak enak. Betul bu, dong kata ibu-ibu nyengir katanya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, capeknya orang tua mulai dari dia ngidam, ngandung, wahdan ala wahnin sampai ngelahirin. Ya Allah, telah kami wasiatkan manusia melalui ibu dan bapaknya. Ibunya ngandung dalam keadaan lemah, melahirkan dalam keadaan lemah, ngandung 9 bulan, nyusuin sampai 2 tahun, nyusuk 2 tahun pak, nyusuk 2 tahun, nyusuk 2 tahun pak, nyusuk. Siapa? Cek, anaknya nyusu sampai 2 tahun, ngandung 9 bulan, belum ngidamnya. Kan ibu-ibu tuh, ya Allah, saya pak jujur nih tahadus bini mah, saya anak kedua, alhamdulillah tahadus bini mah ini mah ya syukur aja nih. Saya lagi syukur nikmat aja. Anak saya yang kedua alhamdulillah kembar 3 pak. Anak saya yang kedua kembar 3. Ya Allah, sedih banget saya. Bagaimana kagak sedih, 5 bulan aja perutnya udah miar-miar. Ini mohon maaf lahir batin pak, saya kadang-kadang kagak tega lihat bini perutnya gendut. Ya Allah, kita pengen bantuin, kita juga gendut. Kalau dia mau ngeden keluar bocah, lah kita ngeden keluar apa pak? Betul apa betul? Kayak apa ya Allah? Apalagi anak pertama, waktu saya lahiran bini saya yang pertama, maksud saya anak saya yang pertama pak,
Ketika lagi ngelahirin itu ngeden dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Saya pikir ini kagak keluar-keluar mah. Saya tanya dokternya, dok ini kapan keluarnya? Maaf pak, ini baru pembukaan 3. Emang pembukaan ada berapa? Pembukaan ada 10 pak. Astagfirullahaladzim. Wow. Ternyata jadi ibu itu capek. Labing, jadi emak tuh capek. Ngeden aja dunia mah isinya upah ngeden belum kebalas. Lahirin wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita. Di saat itu kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa. Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita penglihatan, dan Allah kasih kita hati dan perasaan. Tujuannya apa hadirin? La'allakum tashkurun, supaya kita jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, yang emaknya masih ada, bersyukur buat pak kita. Emak masih ada, keramat kita masih ada. Emak kita, mak kita pak, emak belum udang kita masih kecil, walaupun kita korengan hitam jelek tetap baik udangnya mak si ganteng, si bening, si botoh. Bener apa betul? Walaupun kata tang siap hitam jelek, tetap baik di kudang yang cakep-cakep. Anak raja, padahal bapaknya tukang becak. Betul pak betul? Dengan harapan apa? Mungkin bapaknya tukang becak, tong udah gede, lu jadi raja. Buktinya sekarang tukang bangku aja bisa jadi presiden. Betul pak betul? Betul pak betul? Siapa yang nyangka nasib orang? Kita jangan sombong bahwa kita orang kaya pasti udah gede jadi orang kaya. Belum tentu. Kita sekarang anak pejabat, udah yakin besok kita jadi pejabat? Belum tentu. Betul? Orang dari bawah bisa naik ke atas, orang dari atas bisa jatuh ke bawah. Semua biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Makanya kita hidup, mohon maaf lahir batin pak, jangan jauh-jauh dari Allah. Deketin ridhonya Allah. Siapa ridhonya Allah? Ya emak kita, bapak kita. Kalau udah emak ridho, bapak kita ridho, Allah ikut ridho. Kalau sudah Allah ridho, Rasulullah ridho, ini orang matinya pun kalau dicabut ruhnya insya Allah husnul khotimah. Amin. Amin. Biasanya kan bocah sekarang pak lagunya ABG kayak abego. Kalau sama cewek yayang sama emak gentak-gentak mulu. Betul pak betul? Iya pak iya. Dia lebih sayang sama pacarnya daripada emaknya. Sama pacar ngomong yayang sama emak gentak-gentak. Betul pak betul? Yayangnya diajak jalan malam mingguan ke padu, yayang atuh. Gila emaknya aja kepleset gubang, mama kotok emak. Emaknya bilang kotok hadirin. Betul pak betul? Tuh kan betul. Astagfirullahaladzim. Artinya kita ini masih jauh keramat kita. Buat adik-adik yang hadir, bersyukur yang emaknya masih ada. Emak kita itu kalau udah doa kagak ada hijab lagi sama Allah, langsung dikabul. Betul? Mudah-mudahan nih Ananda Labib ini malam dia doain emaknya. Mohon maaf ya pak ya, orang kalau sudah meninggal dunia berpulang ke rahmatullah, udah disampaikan sama MC kita, udah nggak doyan itu orang yang wafat makanan dunia. Almarhumah udah nggak doyan nasi, udah nggak doyan kue-kue, udah nggak doyan buah. Yang dia tunggu adalah doa-doa dari masih hidup, terutama waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang kagak ngasoh-ngasoh doain orang tuanya. Betul apa betul pak? Kira-kira kalau bapak kita, mak kita udah mati, kita datang ke kuburan, bawa makanan kesukaan mak, kita taruh di atas kuburan. Mak ini makanan kesukaan mak, saya bawain ya mak ya. Mak makan yang kenyang ya mak ya. Di kuburan tenang-tenang aja, semua hajatan jangan diganggu nih mak ya. Kira-kira nih emaknya seneng kagak dalam kuburan pak? Pas balik sore hari itu nasi udah habis, kue semua habis, makanan habis di atas kuburan. Waduh, emak lapar ya mak. Emak lapar ya mak. Ntar saya bawain lagi dah mak. Padahal bukan dimakan emaknya, bocah ledok ngikutin dari belakang hadir. Iya pak iya. Artinya apa jamaah dimuliakan Allah? Orang kalau sudah dari alam ruh pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, artinya apa? Beda-beda pak. Dulu kita di alam ruh, pada ingat di alam ruh. Ini terusin kagak nih? Ini terusin bener nih?
Ini jangan sampai pada gedeg di belakang nih. Tadi gendeng main lama banget. Gua mau pulang besok belum nyampe. Terusin. Ya Allah, dulu kita di alam roh. Waktu di alam roh, Pak, roh kita baris ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, maukah kau mengakui aku sebagai Tuhan kamu? Itu roh kompak menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi hanya kau sebagai Tuhan kami. Pindah kita dari alam roh ke alam rahim. Ingat nggak waktu di alam rahim perut mak kita, Pak? Di alam roh kita kagak inget, di alam perut juga kagak inget. Ini gambaran bahwa apa-apa, bahwa alam ruh emang bener-bener ada. Pindah kita dari alam roh ke alam rahim ketika 160 hari wa nafakhna fihi min roh udah mulai ditiup, masuklah kita ke dalam perut ibu kita, rahim ibu kita. Gede dah, lama-lama gede 9 bulan udah kagak betah, nendang sono nendang sini. Ya Allah, bayangin mak kita ditendang-tendang gak ada yang marah, Pak. Betul Pak, betul. Emang ada ibu-ibu yang lagi bunting, bayinya nendang-nendang marah? Ada. Pas ditendang, buset, gue tendang-tendang biasa, gaplok nggak ada. Betul Pak, betul. Yang ada pas ditendang emaknya girang, ya Allah, nendang-nendang, Pak, nendang-nendang, Pak, girang. Iya Pak, iya. Ini nandai apa hadirin? Sayangnya seorang bunda, sayangnya seorang bapak, luar biasa. Maaf lahir batin, yang sayang sama selain emak sama bapak cuman sebentar saja. Kan ada istilah bocah kalau pacaran, ada duit abangku sayang, kagak ada duit abangku tuh kan ditendang. Artinya jamaah, ya Allah, indahnya orang tua kita, indahnya punya emak bapak kita. Insya Allah rahmatnya kita dapetin agar kita dapat ridho Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dari alam roh, alam rahim kita pindah ke alam dunia. Mulailah kita lahir disebut yang tadi saya katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita. Maaf kalau pakai otak kita nggak nyambung, lubang sekecil itu bisa keluar benda, bukan benda, orang 3 kilo gedenya, Pak. Lubang kecil. Yang BG lu jangan bayangin loh. Itu bisa keluar orang sebesar 3 kilo, bahkan lebih. Waktu saya lahir kepalanya keluar, Pak, nontot lagi anak saya kedua, nontot lagi, dokter keluar langsung bilang, mana Pak Ang? Saya, Pak dokter, Bapak anaknya bukan kembar 2 tapi kembar 3. Ya terusin dok, masih yang 3 diumpetin. Ya Allah ya Karim, Pak, saya ngeliat bener-bener 3-3-nya lihat, mau nangis bahagia, mau sedih syukur nikmat. Ya udah saya ajarin belah kanan, ikomatin belah kiri. Masya Allah, emang bener fitrah manusia itu adalah fitratul Islam. Diajanin Pak pada diem, dikomatin pada diem. Walaupun awalnya saya bingung ngajanin atu-atu ke sekali 3. Saya ajanin belah kanan, saya komatin belah kiri, akhirnya bocah diem. Berhenti ajan, dia nangis lagi, Pak. Kata dokter Abah, biarin Pak, biar nangis terus, semakin bagus bayi kalau lahirnya dia nangis. Kalau kagak nangis malah diketok-ketok kakinya biar apa? Nangis. Betul Pak, betul. Ya Allah, bener-bener dah upang ngeden kagak kebalas dunia sama isinya. Mudah-mudahan yang hadir nih tadi udah zikir sama guru kita, li wali daya, bagiku, bagi kedua orang tuaku, walaha, bagi almarhumah yang kita tahlilin ini malam terakhir, malam ke-7. Semuanya dapat, walil mukminina wal mukminat, saudara kita mukmin laki-laki, mukmin perempuan, semuanya dapat Pak ini malam. Yang banjir juga orang Babelan dapat udah. Orang sini kan enak nggak banjir ya? Banjir nggak di sini Pak? Di sini nggak banjir? Babelan dekat pasar Kali Bekasi banjir Pak. Gembong, Citarum jebol. Pada banjir di mana-mana, orang pengendara bayi disangkanya apa nggak banjir. Bersyukur, namun di sini kita doain mudah-mudahan mereka yang masih hidup maupun yang wafat, kalau sudah bicara muslim muslimat, kegirangan ini malam hadirin sekalian. Amin. Dah, yang ketiga dah to the point kalau udah malam ini Pak. Yang ketiga nih ya. Ini yang ketiga nih. Pak, ini yang ketiga. Tadi kan yang pertama ikhlas ibadah. Yang kedua berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga silaturrahim, sambung tali silaturrahim. Orang pengen mati husnul khotimah, jangan bosan sambung tali silaturahim. Rasulullah bersabda,
Man ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya, sambung tali silaturahim. Betul apa betul? Tapi sebaliknya kata Rasulullah dalam sabdanya, la yadkhulul jannata qati', yani qati'i rahimin. Tidak bakal masuk surga orang yang suka mutusin tali silaturahim, walau dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, tapi gedek baik sama orang. Tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Ada pak tetangga beli mobil, dia beli bodrek? Ada pak? Ada apa enggak? Tuh ada nggak? Kepalanya puyeng baik pak buahnya, gedek baik sama tetangganya. Ini orang begini walau rajin sholat la yadkhulul jannata qati', nggak bakal masuk surga orang yang mutusin tali silaturahim. Na'udzubillahi min. Tapi sebaliknya kalau dia rajin silaturahim, ini kayak begini pak, kita tahlilan ini bukan cuma yang wafat, yang kegirangan, yang hidup memperoleh keberkahan. Berkah belum kelihatan, berkat besok ada megang. Besok ntar kali ya. Amin apa pak? Tuh kan giliran berkat aminnya kuat. Ya Allah, maka silaturahim kagak ada ruginya. Yang ada silaturahim bikin kita sehat. Amin. Panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah. Ya mudah-mudahan pulang haji baru beli mobil. Amin. Rumah makin cakep. Amin ya robbal. Udah dah silaturahim yang ketiga. Nah yang keempat, an la yuti'a umrohu bil maksiyah, pengen mati husnul khotimah. Yang keempat, jangan habiskan umur banyak berbuat maksiat. Riwayat Imam Tabrani an Ubadah ibnu Samit, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Jangan kau gemar berbuat maksiat. Sekali kau bermaksiat berarti kau sedang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tarkubul maksiyah fa innaha sakhatullah. Jangan kau gemar berbuat maksiat. Sekali orang bermaksiat dia nggak nyadar lagi ngundang murkanya Allah. Ini jangan-jangan pak musibah kagak ngaso-ngaso, Allah lagi gedek kalimat kita ya pak ya. Pak, bapak, kayaknya Allah lagi gedek sama kita. Mohon maaf lahir batin, cuma beda ormas pada berantem, beda partai pada berantem, padahal kita semua saudara. Betul pak betul? Apapun ormasnya, partainya, siapapun dia, kalau suku apapun dia, dari bangsa manapun dia, kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara kita. Titik. Betul? Mau dia NU, Muhammadiyah, mau Persis, mau FPI, mau apa namanya, kalau dia la ilaha illallah, dia saudara kita. Betul? Jangan gampang kita diadu domba pak. Betul pak betul? Sekarang kita gampang berjadu domba. Islam diadu domba, orang komunis tepuk tangan, orang Cina tepuk tangan. Sekarang kita udah dikuasain sama Cina. Apa baik Cina? HP Cina, TV. Betul pak betul? HP Cina, TV, radio, sampai celana dalam adain Cina. Iya pak, iya pak. Makanya kita kudu semua kompak umat Islam, bangkitlah wahai saudaraku, jalin ukhuwah agar kita berkah, insya Allah terhindar bala dan musibah. Amin. Dan kita mohon seiring berjalannya hari, apalagi Rajab udah malam ke-11 ini kita, insya Allah Rajab kelar, datang bulan Sya'ban syahrul Nabi, besok Ramadan syahrul ummati. Berjalannya terus waktu seiring mendekati bulan yang penuh berkah, mudah-mudahan corona segera diangkat sama Allah. Corona diangkat sama Allah, biar kita ngaji nggak pada nutup mulut baik. Kadang-kadang saya bingung sekarang orang dikit-dikit cuci tangan, cuci tangan mulu, makan jarang. Iya pak iya. Masker pada dipakai baik. Tahu-tahu kalau nggak dipakai corona lewat. Iya pak iya. Sekarang kita banyak dihantui ketakutan. Kemarin ada perumahan ekspa, seorang cucu saya yang bener sama neneknya dipakai masker sampai 3 lapis, pulang ke warung tuh neneknya kaku. Corona kagak, mati habisan oksigen. Naudzubillahi min. Kalau kata dokter pak, boleh kita pakai itu masker, tapi kalau lagi apa sesekali dibuka biar ada udara yang seger baru masuk. Ya saya yakin pak, ini mah yang hadir sehat semuanya ini. Ini mah yang hadir sehat. Makanya kita baca doa biar supaya kali kena corona, Allahumma dfa'annal ghala, amin, wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh wal corona
وسيوف المختلفة وشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير آمين يا robbal. Dah insyaallah jauhi maksiat, insyaallah mati husnul khotimah. Apalagi di bulan Rajab, bulannya Allah, syahrullah, bulan haram. Kata Nabi di bulan ini pesannya apa? Anibu ila rabbikum fastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa rajabun. Anibu ila rabbikum, di bulan ini kita disuruh banyak bertobat. Fastaghfiru min dzunubikum, suruh banyak istighfar, ampunan Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wajtanibul ma'asi fi syahril haram, dan jauhi maksiat sejauh-jauhnya di bulan haram. Wahwa rajabun, inilah bulan Rajab namanya. Jamaah bayangin kalau pengajian kagak boleh, tabligh akbar kagak boleh, tahlil kagak boleh, akhirnya bocah tongkrong sini tongkrong sana, ujung-ujungnya maksiat di mana-mana. Betul betul ya. Mudah-mudahan ini majelis jadi keberkahan sehingga yang berpulang ke rahmatullah almarhumah kegirangan dikirimin doa dari jamaah begitu banyak yang hadir, abongan segini banyak, doanya kagak diterima pisan. Kagak percaya saya Pak, yakin saya ini segini banyak orang doanya ada yang diterima sama Allah. Jangan-jangan doanya semua diterima sama Allah. Ini mah Pak ceramah tambahan doa. Saya mah kadang-kadang takut sama Allah disuruh ceramah. Bukan berarti orang yang paling bener Pak. Jangan-jangan yang ceramahnya dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang ceramahnya dosanya seabergan daripada yang dengerin. Betul? Tuh makin kuat baik betulnya. Emang bener kita mau pendosa. Makanya pulang dari sini ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Bukan cuma almarhumah yang diampuni dosanya, kita juga yang hadir tanpa membedakan yang di luar, di dalam, yang di belakang, yang di tengah, semuanya diampuni dosa-dosanya Allah. Dah yang keberapa saya lupa dah. Yang keenam ya an yajtahida bit ta'ah. Yang kelima maksud saya banyak sungguh-sungguhlah kita dalam taat ibadah kepada Allah. Ibadahnya sungguh-sungguh, an yajtahida bit ta'ah. Orang sungguh-sungguh ibadah matinya husnul khotimah. Memang kadang-kadang saya heran sama orang kita sekarang. Udah sembahyang di masjid pada direnggangin, giliran Jumatan pada direnggangin, akhirnya dicari tiang sama tembok. Asal aja khutbah udah mulai khotib naik mimbar pada nyender, ngeker dah. Betul. Sementara orang-orang non muslim apalagi orang-orang di gereja Pak, itu dia kalau ibadah semangat bener pada nangis. Apalagi kalau sudah pendetanya megang mic itu, saudara-saudara yang berada dalam kasih Tuhan, semua diberkati Tuhan, pada nangis. Lah kita mah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ngantuk. Betul. Sebenarnya ukuran orang semangat ibadah apa kagak lihat di Jumatannya. Kalau udah Jumatnya males, datangnya pas sudah mau komat, ini orang kagak dapat apa-apa Pak. Betul. Jangan pakai yang datangnya pas komat, dia khutbah dengerin tapi ngobrol sedikit saja. Khutbah lagi berlangsung kita ngobrol, maka nggak sah Jumat kita. Apalagi Pak dalam riwayat kita pernah dengar itu Rasulullah ketika melihat ada seorang sahabat cuman ngasih tahu bocah kecil kayak gini tuh berisifat tuh, bocah lagi pada bercanda diginiin doang sama sahabat. Itu yang bilang, dibilangin, wahai sahabatku selesai Jumat kau ganti Jumatmu dengan zuhur. Cuman bilang anak-anak suruh ganti dengan zuhur, apalagi yang tidur. Betul Pak? Yang mudah-mudahan semua yang hadirin orang-orang yang sungguh-sungguh ibadahnya. Apalagi udah mendekatin Ramadan, ayo Pak gaspol semangat ibadah kita, amin. Udah pada kangen kan sama Ramadan? Kangen gak Pak? Kangen sama taraweh? Kangen imam yang cepat apa imam yang lama? Astagfirullahaladzim. Kalau ada imam yang takbirnya Allahu Akbar, kangen gak Pak? Ya model begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada imam baca begitu di belakang pada gerendeng, ngomong sama temennya, gua kata juga apa, jangan tarawih di sini, kata teman sebelah, lu ngajak gua di sini, minik ke belakang deketin sendal, nengok kiri dan kanan orang bro kabur. Betul Pak? Betul. Udah nggak jadi imam tapi Allah Akbar, amin, ini baru tarawih. Itu bukan tarawih, ngetrek. Syarat rukunnya kagak dipakai, tumaninanya nggak dipakai, sah apa lagi kira-kira Pak?
Ini mohon maaf lahir batin, pasti besok ada video di share nih, ada tarawih tercepat di dunia. Allah, ya Allah, saya bayanginnya itu kalau ada orang umur 60-70 Pak ngikutin di belakang. Ya Allah, pada geget Pak ngikutin. Dia mau kagak ngikutin musola sebelah jauh, akhirnya ngikutin. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Dari tembok makin. Selesai terawih masjid ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Masa satu malam terawih satu orang mati, malam kedua 2 orang mati, dan 30 malam terawih 30 orang mati. Kagak ada sejarahnya terawih makan tumbal. Betul Pak, betul Pak. Ya mudah-mudahan besok kita terawih tartil bacanya. Yang 20 rakaat sama witir 3 silakan. Kiai Haji Nur Ali guru besar kita 20 rakaat witir 3. Yang 8 juga jangan sok sama witir 3 11. Kadang-kadang kita dibilang yang terawih 20 witir 3 itu bukan terawih Nabi. Nabi itu cuma 8 sama witir 3 11. Kita balikin aja Pak. Iya emang Nabi terawihnya 8 sama witir 3 11. Cuma Nabi 1 rakaat bisa 3 juz. 2 rakaat bisa 4 sampai 5 juz. Kakinya bengkak-bengkak. Betul Pak, betul. Anda yang terawih 8 udah silakan 8. Cuman jangan nyalainnya 20. Betul betul. Yang 20 juga jangan nyalainnya 8. Ikutin 8 Pak, nggak apa-apa. Aku mau pengen terawih 8 lah, cuman maaf kalau Nabi pengen 4 juz minimal kita 1 rakaat 1 juz Pak. Kira-kira kalau ada musola masjid 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz pas imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu belakang jamaah masih ada nggak Pak? Nah ini jamaah pada kemana ini? Ada yang ngintip dari jendela, tak gua pamit, dengkul copot. Betul Pak, betul. Ya itulah iman kita Pak. Mudah-mudahan kita tetap semangat ibadah. Bulan Rajab banyakin istighfar, Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Banyakin doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Lah itu doa makan bro. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dah yang keenam, an la yattabi' hawa, jangan sering memperturuti hawa nafsu. Kalau pengen kita hidup selamat dunia akhirat mati husnul khotimah, jangan turuti hawa nafsu. Dan yang ketujuh, an yuksaru bidzikrillah, banyak ingat sama Allah, banyak zikir kepada Allah. Inilah mati husnul khotimah. Mudah-mudahan ya saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Al-Fakiran Punaibi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.